Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Jadi hari ini aku mau cerita ke kalian tentang sebuah kejadian penculikan yang menimpa seorang gadis bernama Natasha Maria Kempas atau Natasha Kempas. Kejadian ini terjadi di pagi hari yang cerah di tahun 1998. Namun hari yang cerah itu menjadi hari yang suram bagi seorang Natasha Kempas. Karena di hari itu, Natasha yang saat itu berusia 10 tahun diculik oleh seorang laki-laki dewasa saat dia akan berangkat ke sekolah. Natasha langsung dimasukkan secara paksa ke dalam sebuah mobil van berwarna putih. Kemudian Natasha ditahan dalam sebuah ruangan kecil selama 8 tahun lamanya, sebelum akhirnya dia berhasil meloloskan diri di usianya yang ke-18 tahun. Anehnya setelah bebas, dia justru menangis ketika mengetahui jika si penculuk meninggoy karena bundir. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, pasang mata pasang telinga. Kisah nyata kali ini kita mulai. Natasha Maria Kempas lahir di Austria pada tanggal 17 Februari 1988 dari pasangan Ludwig Koch dan Brigitta Sirni. Natasha adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Saat usianya 5 tahun, kedua orang tuanya bercerai dan hak asuh anak-anaknya jatuh ke tangan ibunya, dan Natasha pun tinggal di rumah ibunya di daerah Wina. Nah, meskipun hak asuhnya ada di tangan ibunya, tapi sesekali Natasha ini masih tetap mengunjungi rumah ayahnya di Hungaria ketika musim liburan. Perceraian orang tuanya cukup berdampak pada diri Natasha. Dia sering melamun, sering merasa kesepian, dan merasa hidupnya tidak lagi lengkap. Meskipun dia memiliki 2 saudara, tapi jarak usia mereka yang cukup jauh membuat Natasha tidak terbiasa berbagi cerita dengan saudaranya itu. Dia juga seringkali terlibat perdebatan kecil dengan ibunya. Di tanggal 2 Maret 1998, sekitar pukul 7 pagi, Natasha Kempas sempat bertengkar dengan ibunya. Natasha yang saat itu berusia 10 tahun lalu keluar dari rumahnya menuju ke sekolah seorang diri. Tapi baru 5 menit berjalan, secara tiba-tiba saja, ada seorang laki-laki dewasa yang menariknya dan memaksanya untuk masuk ke dalam sebuah mobil van berwarna putih. Laki-laki itu bernama Priklopil yang saat itu berusia 36 tahun. Dia merupakan seorang ahli teknik komunikasi, tapi Priklopil ini memiliki gangguan mental yang membuat dia sulit untuk kontak mata ataupun akrab dengan orang lain. Dia sering menyendiri dan tidak banyak bicara. Priklopil membawa Natasha Kempas ke rumahnya di kota Stresov yang berjarak 15 mil sebelah utara Wina. Sesampai di rumahnya itu, Natasha langsung dimasukkan ke ruang bawah tanah selebar 2 x 3 x 2 meter. Ruangan tersebut tidak memiliki jendela, sangat kedap suara, sedikit ventilasi udara, dan hanya diberi fasilitas mandi serta toilet yang tentunya tidak layak. Nah, ternyata Priklopil sudah sangat mempersiapkan semuanya untuk menculuk Natasha. Priklopil ternyata sudah pernah bertemu sekali dengan Natasha di suatu tempat. Pertemuan itu tidak disengaja, ya kayak orang papasan biasalah. Dan saat itu, Natasha yang sangat lugu dan baik menyapa Priklopil dengan senyuman yang manis. Tapi semenjak itu, Priklopil ini terus terobsesi dengan senyuman manis dari Natasha. Sejak itu juga, Priklopil mulai mencari tahu tentang Natasha Kempas dan menyusun rencana untuk menculuknya. Jadi penculikan ini sudah sangat terencana, bukan penculikan yang spontan ya guys. Itu bisa terlihat dari caranya membangun ruang rahasia itu dengan sangat-sangat detail agar tidak mudah diketahui oleh orang lain.
Nah, untuk menuju ruang rahasianya itu hanya bisa melalui garasi mobilnya Priklopil. Tidak hanya itu, untuk menuju ruangan itu, Priklopil harus menembus 2 pintu, di mana satu pintunya bahkan memiliki berat yang mencapai 150 kg. Karena pintu itu terbuat dari beton yang diperkuat dengan baja. Bayangin betapa niatnya Priklopil melakukan penculokan itu, guys. Nah, pintu beton itu tersembunyi di balik lemari, dan kalau dari luar nggak akan ada yang menyangka jika di belakang lemari itu ada pintu rahasianya. Ibu Natasha yang merasa khawatir karena sampai sore hari anaknya nggak kunjung pulang, segera menghubungi ayah Natasha karena berpikir jika Natasha kabur ke rumah ayahnya setelah pertengkaran mereka pagi tadi. Namun setelah dihubungi, sang ayah yang kebingungan mengatakan jika Natasha tidak pernah datang ke rumahnya. Nah, karena takut dan khawatir, ibunya pun segera melaporkan hilangnya Natasha Kempas ke polisi. Polisi langsung melakukan pencarian, dimulai dari jalan yang biasa dilalui oleh Natasha Kempas ketika menuju sekolah. Polisi juga menurunkan anjing pelacak, tapi tetap saja tidak berhasil menemukan jejak Natasha. Pencarian itu sempat menemui jalan buntu sampai akhirnya ada seorang gadis berusia 12 tahun yang memberikan kesaksiannya tentang penculikan Natasha. Gadis itu mengatakan jika dia adalah kakak kelas Natasha di sekolah. Saat itu dia berjalan lumayan dekat dengan Natasha. Namun tiba-tiba ada seorang laki-laki yang turun dari mobil dan menyeret Natasha Kempas masuk ke dalam mobil van berwarna putih. Kesaksian gadis ini menjadi kunci bagi polisi. Polisi pun mulai menyelidiki setiap orang yang memiliki mobil van berwarna putih. Nggak tanggung-tanggung, sekitar 700 lebih orang yang memiliki mobil van berwarna putih diselidiki oleh polisi. Salah satunya ya si penculok, yaitu Priklopil. Nah, saat diperiksa polisi, Priklopil mengakui jika mobil van itu adalah miliknya. Namun di hari penculikan itu terjadi, Priklopil mengaku jika dia sedang sendirian di rumahnya, dan dia menggunakan mobil van putih itu untuk mengangkut puing-puing sisa pembangunan rumahnya. Polisi pun sempat mengecek-ngecek seisi rumah dan juga mobil Priklopil. Tapi sayangnya polisi tidak menemukan apa-apa pada saat itu. Nah, karena polisi ini harus memeriksa lebih dari 700 mobil, dan karena Priklopil tidak memiliki riwayat kejahatan sebelumnya, maka Priklopil ini berhasil lolos dari kecurigaan polisi. Nah, setelah memeriksa semua pemilik mobil van berwarna putih itu, polisi tetap saja tidak berhasil menemukan Natasha Kempas. Setelah diculok dan dimasukkan dalam ruangan rahasia, Natasha Kempas berusaha untuk tetap tenang meskipun sebenarnya dia sangat takut. Natasha merupakan gadis yang cerdas. Dia pernah menonton film tentang penculikan, jadi saat itu dia berusaha menerapkan setiap hal yang bisa membuat dia tetap bertahan hidup di bawah kendali sang penculok. Salah satunya adalah menurut dengan si penculok, karena dia takut jika dia melawan justru nyawanya akan menjadi taruhannya. Selama ditahan, Natasha Kempas disuruh untuk memanggil Priklopil dengan sebutan Gebiter atau Tuan. Hari demi hari berlalu, Natasha Kempas menjalani hidupnya full di dalam ruangan kecil itu. Natasha tetap diberikan makan dan minum, tapi jika Natasha tidak mau makan dan minum atau tidak menuruti perintah dari Priklopil, maka Priklopil akan mempupuknya dengan sangat parah hingga dia hampir tidak bisa berjalan. Priklopil juga akan membuatnya kelaparan hingga membuat tubuhnya lemah dan tidak dapat melarikan diri. Namun anehnya, dalam sesaat perilaku Priklopil yang garang bisa tiba-tiba langsung berubah menjadi lembut terhadap Natasha. Dia bahkan mengajari Natasha membaca, menulis, dan juga membacakan buku cerita sebelum tidur kepada Natasha. Nah, 6 bulan pertama, Natasha tidak diizinkan sama sekali meninggalkan ruang rahasia itu. Namun Natasha Kempas mulai diizinkan untuk membaca surat kabar, buku-buku, mendengarkan radio, dan juga menonton video.
1 tahun pertama, Prikopil mulai merasa bahwa Natasha Kempas bisa dipercaya dan membiarkannya keluar sebentar dari ruang rahasianya untuk membantunya membersihkan rumah dan juga mengajak Natasha sarapan bersama. Namun ketika malam hari atau ketika Prikopil bekerja, Natasha akan kembali dimasukkan ke dalam ruang rahasia itu. Selama diculok, Prikopil selalu menakut-nakuti Natasha dengan mengatakan jika pintu dan jendela telah dia pasangi jebakan dengan bahan peleduk berkekuatan tinggi. Selain itu, Prikopil juga mengaku jika dia selalu membawa dor-dor dan akan membonih Natasha serta tetangganya jika Natasha berani melarikan diri atau meminta tolong pada tetangga sekitar rumahnya. Hal itu tentu membuat Natasha takut untuk kabur, meskipun dia sebenarnya punya beberapa kali kesempatan untuk kabur dan meminta tolong. Nah, di tahun 2004 atau di tahun ke-6 penculokannya, pihak polisi sempat menangkap orang yang salah atas hilangnya Natasha Kempas. Mengetahui berita itu, Prikopil merasa sangat senang karena dia yakin telah melakukan kejahatannya dengan sangat sempurna. Hal itu membuat dia semakin berani untuk lebih memberi kebebasan pada Natasha Kempas, meski tentu masih di bawah pengawasannya. Seperti di tahun 2005 ketika Natasha Kempas berusia 17 tahun, dengan tenang dan santainya, Prikopil membiarkan Natasha berada di taman rumahnya dan beberapa kali pernah terlihat oleh orang lain. Hanya saja Natasha tidak berani bertindak apa-apa karena dia sangat takut dengan Prikopil. Nah, karena melihat Natasha yang nurut dan gak berani meminta tolong ke orang lain, Prikopil ini jadi semakin tenang. Dia lebih sering membiarkan Natasha Kempas keluar dari ruang rahasianya. Prikopil juga mulai sering mengajak Natasha keluar untuk berbelanja dan bahkan Natasha pernah diajak pergi ke Resort Sky untuk bermain. Sebenarnya ada banyak sekali kesempatan untuk Natasha meloloskan diri, tapi dia gak pernah berani gegabah karena dia takut dengan tekanan yang pernah diucapkan oleh Prikopil. Tapi selama itu dia selalu berusaha menarik perhatian orang-orang sekitarnya. Tapi sayangnya orang-orang sekitarnya tidak pernah peka atau nggak ngeh, jadi usahanya pun selalu sia-sia. Hari itu di tanggal 23 Agustus 2006 pukul 12:53 mungkin menjadi hari paling menegangkan sekaligus melegakan bagi Natasha Kempas. Karena di hari itu dia berhasil meloloskan dirinya setelah 8 tahun atau 3096 hari menjadi tahanan di ruang bawah tanah. Nah, hari itu Natasha dan Prikopil sedang melakukan bersih-bersih. Natasha disuruh untuk membersihkan mobil dengan menggunakan mesin penyedot debu yang memiliki suara yang keras. Ketika membersihkan mobil itu di taman rumahnya, Natasha sempat melihat gerbang pintu rumahnya sedikit terbuka, tidak terkunci rapat seperti biasanya. Pikiran untuk kabur dari rumah itu terbesit di pikirannya, namun dia masih ragu karena Prikopil masih terus mengawasinya. Sampai tiba saatnya, Prikopil yang sedang melihat Natasha membersihkan mobil, tiba-tiba mendapatkan telepon dari seseorang. Karena suara penyedot debu itu sangat berisik, Prikopil pun memutuskan untuk masuk sebentar ke dalam rumahnya. Saat itu, Natasha menyadari jika Prikopil sedang sangat lengah. Jadi dia mengendap-endap keluar dari mobil itu dengan tetap membiarkan penyedot debunya tetap hidup. Natasha lalu pergi menuju pintu gerbang. Dia membuka pintu gerbang dengan hati-hati dan dengan cepat dia berlari menjauhi rumah Prikopil. Natasha berlari sekitar 200 meter melewati taman dan jalan di sekitarnya. Dia juga sempat meminta orang-orang yang lewat untuk memanggil polisi, tetapi mereka tidak memperdulikannya. Mungkin karena saat itu Natasha terlihat kurus dan lusuh, jadi orang-orang yang dia temui itu mengira jika dia adalah orang yang mengalami gangguan mental. Nah, setelah sekitar 5 menit berlari, dia sampai di rumah seorang tetangga. Natasha mengetuk jendela tetangganya yang berusia 71 tahun bernama NGT, dan saat itu Natasha langsung mengatakan jika dia adalah Natasha Kempas. Dia baru saja lari dari rumah penculoknya dan meminta tolong untuk segera menelpon polisi. Polisi pun tiba pada pukul 13:04. Natasha Kempas kemudian dibawa ke kantor polisi di kota Deutz Wagram.
Penemuan Natasha langsung diinformasikan kepada kedua orang tuanya. Mereka pun dipertemukan di sana. Melalui bekas luka di tubuh Natasha Kempas yang memang ada sejak kecil, membuat orang tuanya yakin jika gadis itu adalah Natasha Maria Kempas. Namun polisi tetap melakukan tes DNA untuk memastikan jika benar dia adalah Natasha Kempas. Dan hasilnya memang benar jika gadis itu adalah Natasha Kempas yang dicari sejak 8 tahun yang lalu. Polisi juga menemukan paspor milik dari Natasha di ruang bawah tanah tempatnya dikurung. Paspor itu memang dibawa oleh Natasha sebelum penculokannya, karena 1 hari sebelum menghilang, Natasha sempat pergi berlibur ke rumah ayahnya. Sebagai orang tua, Brigitta dan Ludwig tentu merasa senang, namun mereka juga sedih melihat kondisi fisik Natasha yang terlihat sangat lemah, pucat dan juga kurus. Berat badannya hanya 48 kg. Padahal sewaktu diculok 8 tahun yang lalu, beratnya adalah 45 kg. Jadi selama 8 tahun diculok, berat badannya hanya naik 3 kg guys. Sedangkan tingginya hanya bertambah 15 cm. Polisi pun melakukan pengejaran terhadap Priklopil, dimulai dari menyusuri rumahnya, tapi dia sudah tidak ada di sana. Ternyata Priklopil sudah melarikan diri. Wolfgang Priklopil lahir pada tanggal 14 Mei 1962. Dia lahir dari pasangan Karl dan Waltraud Priklopil, dan dia merupakan anak tunggal. Priklopil pernah bekerja di Siemens sebagai teknisi komunikasi. Priklopil melarikan diri dengan mobil sport BMW berwarna merah yang kemudian ditemukan terparkir di parkiran mobil Wina. Pukul 9 malam di hari yang sama, saat polisi menelusuri keberadaannya, Priklopil akhirnya ditemukan di dekat stasiun Wien North Wina, namun dalam keadaan sudah meninggoy. Priklopil ternyata melakukan bundir dengan melompat ke depan kereta yang sedang melaju kencang. Ternyata Priklopil si penculok memilih untuk ditangkap oleh malaikat maut daripada harus ditangkap oleh polisi. Nah, mendengar kabar kematian Priklopil, Natasha Kempas diketahui sempat menangis. Menurut seorang psikolog, reaksi Natasha menangis ketika mendengar kematian penculoknya bisa terjadi akibat dari Natasha mengalami sindrom Stockholm. Ini adalah sebuah respons psikologis di mana bankor penculokan menunjukkan tanda-tanda kesetiaan atau simpati kepada si penculok tanpa mempedulikan bahaya atau risiko yang telah dialaminya. Namun Natasha Kempas membantah pernyataan dari sang psikolog dan mengatakan jika dia selalu berpikir jika Priklopil tidak lebih dari seorang penjahat. Butuh waktu cukup lama bagi Natasha Kempas untuk menceritakan pengalaman pahitnya ketika menjadi bankor penculokan yang dikurung. Tapi akhirnya Natasha mau berbagi pengalamannya itu kepada para wartawan. Natasha bahkan menulis kisahnya itu dalam sebuah buku berjudul 3096 Hari yang diterbitkan pada bulan September 2010. Buku itu kemudian diubah menjadi film berbahasa Jerman berjudul 3096 yang dirilis pada 28 Februari 2013. Natasha juga menulis buku keduanya yang berjudul 10 Years of Freedom yang dirilis pada tanggal 12 Agustus 2016. Sejak tahun 2006, Natasha Kempas berusaha menjalani kehidupan normalnya. Dia menyelesaikan pendidikannya, bepergian, belajar bahasa baru, dan mulai mencari aktivitas, terutama aktivitas profesional. Natasha juga aktif dalam acara amal. Dia seringkali mendonasikan uang hasil wawancaranya untuk membantu wanita-wanita yang membutuhkan di Afrika dan Meksiko. Natasha juga menyumbangkan 25.000 euro untuk bankor pembonihan dan kekerisan. Tidak hanya itu, Natasha juga aktif terlibat dalam perjuangannya untuk hak-hak binatang. Pada tahun 2007, Natasha Kempas telah menciptakan website sendiri yang berisi informasi pribadi termasuk foto dirinya. Dan pada tahun 2008, Natasha bahkan memimpin acara di televisi. Yang lebih menarik lagi adalah setelah Priklopil meninggoy, Natasha diketahui bahkan membeli rumah Priklopil, tempat yang menjadi saksi bisu 8 tahun perjuangannya menjadi tahanan.
Natasha mengatakan dia tetap mempertahankan rumah itu karena itu adalah bagian penting dari tahun-tahun pembentukannya. Meskipun dia sendiri melewati masa-masa sulit di rumah itu, tapi Natasha bersikeras mengatakan jika rumah itu ataupun ruang bawah tanahnya tidak akan menjadi museum yang mengerikan baginya. Masa-masa itu telah berlalu dan dia akan menjalani hidupnya dengan baik ke depannya. Nah, dan itulah kisah penculokan Natasha Kempas. Sekian dulu video kali ini. Tidak bosan-bosan kami mengingatkan untuk tetap menjadi orang yang baik, cintai diri sendiri, hargai orang lain, dan jadilah tenang dalam setiap badai kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.